Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas praktikum analisis big data dengan kasus sentimen analis atau analisis sentimen menggunakan Hugging Face Python ecosystem. Video ini kita membahas dalam waktu sekitar 7 menit saja. Yuk kita mulai. Halo teman-teman, di era big data ini kita sering menghadapi data tidak terstruktur seperti teks. Salah satu tantangan utamanya adalah keterkaitan atau keterbatasan memori RAM ketika kita memuat dataset berukuran besar, bisa mencapai gigabyte bahkan terabyte. Nah, Hugging Face ini sebagai solusinya. Library ini menyediakan dua fitur utama. Yang pertama, streaming mode, memuat data berbaris dari cloud tidak semua RAM. Terus batch processing, memproses banyak data sekaligus untuk efisiensi. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan analis sentimen terhadap review film menggunakan mode deep learning yang sudah dilatih sebelumnya atau yang disebut trained mode. Mode yang kita gunakan adalah Distilbert yang sudah di fine tuned khusus untuk klasifikasi sentimen biner atau yaitu positif dan negatifnya. Nah, langkah pertama yaitu kita install atau import. Pertama kita install library-nya dulu, karena library utama yang digunakan adalah transformer. Nih yang ini transformer dan dataset dari Hugging Face. Source-nya ini sebagai backend deep learning serta PyDAS atau Matplotlib untuk analis data. Nah, yang sini nih pip install transformer ini kemudian kita import sebagai library. Yang diperlukan yang paling penting adalah pipeline dari transformer yang memudahkan kita menggunakan model NLP dengan satu baris kode ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita load dataset dengan streaming mode. Di langkah ini kita membuat data sendiri. Kenapa? Karena terkadang ada beberapa yang error saat mengakses dari dataset dari Hugging Face Hub. Tapi tenang, struktur dataset yang kita buat sama persis dengan dataset IMDb yang asli, yaitu terdiri dari kolom teks untuk teks review dan label untuk sentimen. Nah, ini kodenya nih dari Absolute ini. Karena kita mengambilnya sama persis dengan dataset yang di MBD. Terus kita juga melakukan shuffle untuk mengecek data agar sampelnya yang kita ambil representatif dengan set 42 digunakan agar hasilnya konsisten setiap kali kita jalankan. Nah, langkah ketiga kita inisiasi model. Sekarang kita mau inisiasi modelnya menggunakan pipeline. Model yang kita gunakan di Distilbert yaitu versi ringkas dari BERT, hanya 40% lebih kecil tapi hampir sama akuratnya. Model ini sudah di fine tuned atau dilatih khusus untuk tugas klasifikasi sentimen. Nih, ini. Nah, proses downloadnya model ini membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 60 detik tergantung kecepatan internet yang kita gunakan. Nih, inisiasinya kita mengunduh training modelnya, prosesnya membutuhkan waktu 30 menit. Nah, di sini beberapa teks. 1, Absolute love this movie, it amazing, hasil prediksinya positif dengan confident 0,9999. Dan yang teks ini selanjutnya itu this is the worst film ever
dengan prediksi negatif dengan confident 0,9998. Langkah selanjutnya yaitu kita eksekusi batch processing. Di sini kita melakukan batch processing, kita ambil 5 data, lalu kita predik semua sekaligus. Batch processingnya lebih efisien karena memanfaatkan kemampuan GPU untuk memproses data secara paralel dengan teks shuffle dataset. Hasilnya kita bandingkan antara label asli dengan prediksi model. Kita juga melihat confidence score, yaitu seberapa yakni model dengan prediksi. Selanjutnya kita bahas 3 tugas yang kita selesaikan. Nah, tugas pertama kita modifikasi dataset. Kita ganti dengan dataset product review untuk menunjukkan fleksibilitas modelnya. Yang ini ada tugas. Itu tugas satunya. Nah, untuk tugas 2-nya kita evaluasi waktu. Ini kita untuk mengukur waktu eksekusi untuk berbagai batch size dengan 5, 8, dan 10 data. Nih, waktu total eksekusi per batch ya. Nah, untuk tugas 3 kita hitung beberapa persen prediksi yang benar. Di sini. Ini hasilnya. Contoh yang dari data 1, label positif dengan prediksi positif. Terus yang data ketiga ini labelnya negatif dengan prediksi negatif. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulannya kita telah belajar beberapa hal penting. Yang pertama, streaming mode efektif untuk big data karena tidak perlu memuat semua data ke RAM. Ini solusinya untuk dataset berukuran giga atau sampai terabyte. Yang kedua, batch processing meningkatkan efisien komputasi dengan proses banyak data sekaligus. Kita bisa memanfaatkan parallel processing GPU sehingga lebih cepat 2-5 kali lipat. Yang ketiga, Hugging Face membutuhkan implementasi NLP dengan pipeline yang hanya butuh 1 baris kode. Kita juga menggunakan berbagai model pre-trained yang sudah siap pakai. Jadi, Hugging Face adalah tools yang sangat powerful untuk analis teks skala besar. Dengan fitur streaming dan batch processing, kita menangani big data dengan efisien. Segitu aja. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Bye bye.